Rizki Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan dengan berbagai macam cara. Ada rizki yang mana sudah ditulis sama Allah. Kita dapatkan sekian, mau kerja mau tidak. Ada rizkinya itu. Yang seperti ini rizki yang sudah ditulis sama Allah. Sekian rezeki kau selama hidup di dunia. Hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Ada rezeki yang Allah berikan karena kita menikah. Waktu sendiri mencari rezeki, Allah berikan rezeki untuk kita sendiri ya. Waktu menikah, sekarang tambah satu orang kita tanggung. Bukan hanya diri kita, tetapi juga istri kita. Ini Allah tambah rezeki kita. Yang seharusnya 50.000 sehari, hidup berdua sekarang ditambah 70.000. Anda menikah tadi. Lalu punya anak, Allah tambah lagi. Anak pertama nih, baru satu anak, ditambah oleh Allah 80.000 sehari. Punya anak kedua 90.000. Punya anak ketiga 100.000. Itu pasti. Maka jangan ragu atau takut. Ini sampai takut nak punya anak banyak. Sampai-sampai apa? Begitu udah punya anak dua, udah apa nama tuh? Steril. Langsung steril. Wa na'udzubillah min dzalik, kadang diangkat rahimnya. Lebih aman kata dia. Wa na'udzubillah, haram. Haram hukumnya yang mana memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali karena takut akan rizki daripada anak-anak tersebut. Kan banyak orang yang mengatakan biaya sekolah mahal, susu mahal, tetek bengik mahal. Udahlah dua cukup lah. Jangan nak banyak. Ini orang yang khawatir akan rizki yang akan Allah berikan. Dia tidak yakin bahwa Allah akan memberikan rizki kepada setiap makhluk-makhluknya. Setiap makhluk Allah lahir daripada anak kita, Allah berikan rizkinya. Yang dulu dua kita jadi tiga. Bertambah otomatis rizki kita. Ini banyak sekarang enggak. Maka jangan nak cuba-cuba ya. Kita ni kalau mau diridai oleh Allah, kalau sampai tidak mau punya anak gara-gara takut daripada rizki, boleh menunda kehamilan untuk menjaga jarak. Itu diperbolehkan dalam Islam. Zaman dulu namanya azal. Azal itu, mohon maaf, itu mani dikeluarkan di luar, bukan di rahim daripada istrinya. Itu sudah dilakukan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi SAW. Namanya azal. Mani itu dikeluarkan di luar. Untuk apa? Menjaga jarak anak. Itu diperbolehkan dan itu emang bagus. Karena kalau jarak anak terlalu dekat, itu tidak bagus juga untuk anak. Ini belum selesai susu mak, satu lagi dah keluar nak nyusu. Otomatis kualitas ASI daripada ibunya tidak baik. Tidak bagus. Maka jaga jarak. Kalau anak sarankan sih, KB itu boleh. KB itu boleh. Kalau tujuan untuk menjaga jarak. Tapi kalau anak lebih, kok ditanya hukumnya boleh? Boleh. Kalau tujuan untuk menjaga, tapi lebih baik jangan. Ini anak dokter sendiri bilang, sumber penyakit daripada wanita zaman sekarang itu dari KB itu. Benar. Sekarang berapa banyak orang kena kanker serviks? Sekarang jauh Ustaz. Tanya orang-orang wanita-wanita yang ber-KB itu, tanya mayoritas mereka teratur enggak haidnya. Orang ber-KB itu tanya, mayoritas mereka enggak teratur daripada haidnya. Haid itu darah kotor yang harus keluar daripada tubuh wanita. Kalau wanita itu ingin sehat, kalau enggak teratur, nimbun. Itulah yang menjadi kanker serviks. Ini ahli. Kalau anak orang pasar, warung kopi yang ngomong begini, mungkin tidak percaya. Ini dokter sendiri yang ngomong.
Dengan ilmu, dengan medis, dengan intelektualnya, bukan ngomong macam ngomong di warung kopi, ngomong miliar-miliar yang dipesan kopi pancong, ngomong orang warung kopi ini, menjual ini miliar 400 juta nih itu kopi pancong, nak balik masukkan lo ya, ngebon. Ini orang ngomong dengan logika, dengan intelektualnya, dengan datanya. Jadi dia jabarkan ke anak satu. Betul ini. Yang gampang dipahami aja lah bagi kita. Nggak usah untuk jadi pinter gitu. Orang bodoh pun bisa paham. Haid itu seharusnya setiap bulan harus keluar. Haid itu darah kotor apa enggak? Harus keluar enggak? Harus keluar. Kalau enggak keluar, bagus enggak untuk kesehatan daripada wanita? Bagus. Itu yang menjadi penyakit daripada wanita sehingga macam-macam. Kista. Yang simpel-simpel nih. Mayoritas wanita sekarang, ini dokter sendiri bilang, kalau melahirkan pasti ada kista nih. Pasti ada kista nih. Maka dokter, mau diangkat enggak sekali ini? Itu gara-gara apa? KB tadi. Caranya tidak bagus. Maka lebih baik kalau mau model KB cara alami ya. Mohon maaf kalau bahasanya itu. Ima keluar di luar atau ima pakai kondom. Itu lebih baik untuk kita menjaga dibandingkan pakai KB malah akan membuat penyakit daripada istri kita. Bukan sekarang, nanti. Karena dia tidak langsung. Ini darah haid tidak teratur. Ada yang 3 bulan baru keluar, 2 bulan baru keluar. Ada yang anak dengar sendiri daripada seorang wanita 9 bulan dia tak keluar darah haid. Kita bisa pikirkan enggak? Ya apa enggak penyakit bertimbun di dalam itu, yang kotor tetap bertahan di dalam organ tubuhnya. Wajar kalau macam-macam penyakit ada pada wanita di zaman sekarang. Makanya kalau ditanya KB boleh enggak? Boleh kalau tujuannya untuk menjaga jarak. Tapi kalau orang KB tujuannya untuk memutuskan tidak punya anak lagi, haram. Boleh orang enggak boleh punya anak lagi. Istilahnya mutuskan enggak punya anak lagi. Kalau punya anak lagi berbahaya untuk ibunya, untuk istrinya tersebut. Misalkan anak dengar sekarang udah boleh 3 kali dah. Kok dulu kalau udah cesar 2 kali, tidak bisa punya anak 3 kali bahaya. Tapi sekarang anda dapat info 3 kali paling banyak sekarang. Jadi kalau orang udah 3 kali punya anak, semuanya sesar, dokter menyarankan jangan hamil lagi. Karena apabila dia hamil, kemungkinan besar dia bakal sesar juga. Kemungkinan besar dia bakal sesar juga. Kalau sampai sesar, ini bahaya untuk ibu itu dan juga untuk anak itu. Kalau dalam macam ini lalu diputuskan KB pakai spiral, tidak punya anak lagi, itu diperbolehkan. Tapi alhamdulillah lahirnya normal. 2 kali ini lahir normal. Putuskan steril ya langsung. Kenapa nak? Haram. Menunjukkan kita takut akan rizki yang udah dijamin sama Allah. Apa yang kita takut kalau rizki itu udah dijamin oleh Allah? Maka macam cerita di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu didatang oleh seseorang yang ingin bertobat kepada Allah. Ditanya, apa dosa kau? Maka orang ini berkata, ya Imam, dosa aku nih, aku telah membongkar 100 daripada kuburan. 100 daripada kuburan telah aku bongkar. Dan aku ambil kain kafannya dan aku jual kembali. Itu dosa dia. Jadi kalau ada orang meninggal, baru meninggal nih, baru ditanam, malam dia ngerjakan tuh. Ini padu orang nih. Kalau bangsa setengah-setengah,
Jangankan nak bongkar, lewat dia ketakutan di tengah malam. Allah jangan lewat kuburan. Ngeri dia. Ini padu nih orang. Kuburan dibongkar sama dia. Ini orang tak ada takut nih. Ini ada orang baru meninggal, dibongkar kuburannya. Kain kafan masih baru tuh, diambil, dibersihkan, dijual lagi. Karena zaman dahulu susah kain kafan, tidak macam kita sekarang. Tidak gampang dulu, tidak terlalu banyak orang yang menjual kain kafan. Itu dosa itu. Tapi ya Imam, kata orang ini, dari 100 kuburan yang aku bongkar, ada keanehan yang aku lihat. 90 orang yang baru dikubur itu, kan kalau baru dikubur itu kan pasti diarahkan ke arah kiblat kan. 90 orangnya ketika aku bongkar kuburannya, wajah mereka semua berpaling daripada arah kiblat. Hanya 10 orang saja wajahnya tetap ke arah kiblat. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami? Itu dikarenakan mereka tidak yakin akan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau orang yang mana tidak yakin akan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, lihat kita bisa ambil iktibar orang yang mana meninggal dihadapkan ke arah kiblat ketika akan dikuburkan, tapi malam harinya wajahnya udah berpaling dari arah kiblat. Tidak mungkin baik. Jangan sampai kita termasuk kategori ini. Makanya rizki itu harus yakin kita bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki, bukan makhluk. Apa yang kita takutkan? Dan jangan nak gaya-gaya macam mau ngambil hak prerogatif Allah yang bakal memberikan rizki. Jangan, tak mampu kita. Kekayaan kita siapapun, orang paling kaya di dunia ni, jangankan untuk seluruh daripada umat manusia, dia tanggung satu kota saja, habis tu harta satu hari. Tanggung makan 3 kali sehari, satu kota aja habis tu harta. Siapa? Bill Gates. Siapa lagi yang kaya-kaya tu, yang paling kaya-kaya di dunia tu? Satu hari je dia kasih makan satu kota, habis tu harta. Nabi Allah Sulaiman, orang paling kaya zaman sekarang, dengan kekayaan Nabi Sulaiman seujung kuku tak ada apa-apanya. Kita tahu bagaimana kaya Nabi. Cuba-cuba mau ambil hak prerogatif Allah Nabi Sulaiman. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku setahun untuk memberikan makan, minum, rezeki kepada seluruh makhlukmu. Kau tak akan mampu. Minta 1 bulan lagi. Berkurang 1 bulan. Tak akan mampu sampai 1 hari. Kau tak akan mampu. Ya udah ya Allah, 1 kali saja aku ingin memberi makan kepada seluruh daripada makhluk-makhlukmu. Okey, kata Allah. Ngasih makan sekali ya nih. Ini Nabi Sulaiman. Kita tahu bagaimana kekayaan daripada Nabi Sulaiman. Ini baru nama tak berseri. Orang katakan duitnya tak berseri, masih ada seri ya. Duit dia. Duit Nabi Sulaiman tu yang tak berseri kekayaannya. Okey, kata Allah. Cuman ngasih 1 kali makan aja nih. Itu buat makan nih, kita mau tahu 40 hari. Menyiapkan makanan untuk diberikan kepada seluruh makhluk Allah. 40 hari persiapannya. Kalau kita yang mana satu kota Pontianak, semua bekerja nyiapkan makanan selama 40 hari, berapa banyak tu? Itu kalau manusia. Nabi Sulaiman, pasukannya yang dipimpinnya bukan hanya manusia, jin. Kita tahu bagaimana jin, dia bisa melakukan sesuatu yang kadang kita tak bisa. Dia bisa, kita membutuhkan 1 jam, dia bisa hanya membutuhkan 1 detik, 1 menit. Semua jin bantu nih. Persiapannya 40 hari. Ya berapa banyak tuh makanan kalau kita bisa bayangkan. 40 hari.
persiapan dibuat daripada makanan untuk hanya satu kali makan aja nanti. Begitu udah 40 hari dipersiapkan nih, istilah sejalan-jalan. Kalau macam ini kias saja. Kok macam Pontianak, sejalan-jalan Pontianak nih. Istilah prasmanan semua. Mau makan apa ya ada. Ini sejalan-jalan ini. Persiapan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh daripada makhluk Allah. Yang pertama makannya apa? Daripada makhluk Allah dari air ini, dari laut. Paus yang makan nih, ikan. Paus yang besar. Keluar nih ikan makan, bersih itu semua. Yang dihidangkan Nabi Sulaiman bersih langsung semua. Disiapkan lagi bersih. Baru Nabi Allah Sulaiman menyadari bahwa dirinya tidak bisa memberikan daripada rizki kepada seluruh makhluk Allah, dan ini hanya bisa Allah saja yang memberikan daripada rizki tersebut. Maka Allah negaskan loh, seperti di dalam hadis qudsi, bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang walaupun memberikan apa-apa yang kita minta. Semuanya minta diberikan sama Allah, tidak akan berkurang daripada hartanya Allah Subhanahu wa taala, kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi. Firman-Nya Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Jadi contohnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, yang mana itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Ini hadis qudsi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama daripada kalian, orang-orang dahulu, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling akhir daripada kalian, wa insakum, dari kalangan manusia, wa jinnakum, daripada kalangan jin-jin, yang mana mereka berdiri di atas bukit, satu bukit semuanya berdiri, fas'aluni, lalu meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku memberikan apa yang mereka minta satu persatu. Bayangkan, orang yang sebelum kita, yang pertama daripada kita, yang terakhir daripada kita, dari kalangan manusia dan juga kalangan jin, semuanya minta, lalu Allah memberikan satu persatu permintaan mereka. Apa dikatakan Allah, ditegaskan dalam hadis qudsi ini, ma nakasa dzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi daripada apa yang ada di sisiku, illa kama yankusul mihyat idza udkhilal bahra, itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat, berkurang tidak air lautan itu. Begitulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita udah tahu Allah Maha Kaya, apa yang kita takutkan? Kalau manusia diminta ada batasnya. Kalau Allah, apapun yang kita minta, kekayaan Allah tanpa batas dan tanpa berkurang sedikit pun apa yang ada di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meminta kepada Allah, tidak akan berkurang. Maka serahkan sama Allah, tidak usah takut. Kalau punya anak banyak, Allah takut, serahkan sama Allah. Maka orang-orang zaman dulu tawakalnya tinggi. Kita jarang dengar kalau orang dulu tu punya anak 1, 2. Jarang tak? Hah? Ada Pak Haji. Jarang kan Pak Haji? Hah? Orang-orang dulu anak berapa? 1. Kejut kita.
Hah, 1 ya? 2, 2 ya. Anaknya apaan? 10, 12. Padahal kerjaan apa? Bertani. Hidup anak-anak ada kelaparan. Tapi kalau zaman sekarang terbalik. Kita jarang ngelihat dengar orang punya anak 10. Hah, benar lah 10 ente. Kaget gitu. Karena jarang dah. Bila kuat nih ente nih 10. Kalau ngomong macam gitu. Hah? Joklah 10. Gila. Wah biasa kau ni. Pikirannya jahat udah. Ngatur begini, pikiran begini. Kita kalau tanya paling anak 3, itu dah alhamdulillah tu. 4, itu dah banyak dah dianggap. Ini terjadi di zaman kita. Kenapa? Kurangnya tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala masalah rezeki. Karena kita khawatir kalau banyak anak, banyak